Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Kepada segenap kiai dan para ulama yang kami hormati, terima kasih atas undangannya. Sore hari ini saya bisa berada di antara para mujahidin dan mujahidah. Masya Allah. Wajah-wajah yang akan menyinari Baitul Maqdis. Semangat-semangat yang akan membebaskan Palestina dari penjajahan insyaallah ta'ala. Kita ya dulu sebentar. Birruh dengan nyawa, biddam dengan darah, nafdi kaya Aqsa, kami akan tebus engkau wahai Aqsa. Birruh, semuanya birruh, biddam, nafdi kaya Aqsa. Birruh, biddam, nafdi kaya Aqsa. Nafdi kaya Aqsa. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Birruh, biddam, nafdi kaya Aqsa. Birruh, biddam, nafdi kaya Aqsa. Lebih keras. Birruh, biddam, nafdi kaya Aqsa. Angkat tangannya. Birruh, biddam, nafdi kaya Aqsa. Lagi. Birruh, biddam, nafdi kaya Aqsa. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Pertama, izinkan saya menyampaikan amanat dan titipan dari warga Palestina. 12 tahun saya tinggal di Gaza. Saya bertemu ribuan orang Palestina berbagai kalangan, politisi, ibu-ibu, bapak-bapak, militer, ulama, zu'ama, akademisi, warga sipil biasa. Selalu ketika mereka bicara Indonesia, ada getaran-getaran cinta dari mereka. Setiap kali kita bicara, setiap kali mereka berjumpa orang Indonesia di Gaza, hanya rasa hormat yang mereka tunjukkan kepada Indonesia. Dan setiap kali kami berbincang, berdiskusi, ngobrol, hampir selalu mereka menutup diskusi kami dengan kata-kata seperti ini. Akhi Muhammad Hussein, lama terja ala Indonesia, salim al ahbabina fi Indonesia. Kata mereka, wahai Muhammad Hussein, kalau panjenengan pulang suatu hari nanti, sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami, salam rindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan amanat salam dari warga Palestina di Gaza untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini dengan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ingin tegaskan bahwa kita berkumpul di sini hari ini tidak untuk menangisi derita warga Gaza. Kita berkumpul di sini melakukan aksi berjilid-jilid, demo berjilid-jilid, bukan untuk menangisi duka warga Palestina di Gaza. Karena warga Gaza bukan orang-orang yang perlu dikasihani. Mereka para pejuang, mereka orang terhormat. Dan kita semua berkumpul di sini untuk menunjukkan rasa hormat kita setinggi-tingginya untuk para pejuang-pejuang di Gaza. Takbir! Kita berkumpul di sini untuk memberikan penghargaan tertinggi untuk ibu-ibu di Gaza yang tegar, sabar,
memperjuangkan Palestina, mempertahankan Baitul Maqdis dengan mengorbankan anak-anak mereka, jiwa mereka, harta mereka. Takbir. Kita di sini untuk berterima kasih kepada Gaza. Kita di sini untuk bersyukur, berterima kasih kepada Gaza karena telah membangunkan kita yang selama ini tidur terlelap, melupakan kewajiban kita terhadap Baitul Maqdis. Selama ini kita lalai. Selama ini kita lupa bahwa Baitul Maqdis, bahwa Masjidil Aqsa belum terbebas dari penjajahan. Para pujang-pujang Gaza membangunkan kita semua. 7 Oktober mereka menyerang Zionis Israel dengan ribuan roket untuk membangkitkan kita dari tidur kita, mengingatkan kita bahwa ada kewajiban kita yang terlupakan hari ini. Dan mereka memahami konsekuensinya. Ketika mereka melancarkan roket-roket mereka ke Zionis, ke Tel Aviv, mereka tahu akan ada banyak mata-mata yang tertutup di Gaza, terbunuh. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka di dunia hari ini. Ketika mereka menyerang Tel Aviv, mereka sadar akan ada banyak nyawa-nyawa yang terbunuh di Gaza. Anak-anak mereka, orang-orang mereka, orang tua mereka, istri-istri mereka. Tapi mereka juga sadar akan ada lebih banyak jiwa-jiwa yang bangkit. Dan hari ini kita semua sudah dibangkitkan oleh mereka. Meski mereka harus mengorbankan nyawa mereka, darah mereka, harta mereka. Maka demikian, kaum muslimin dan muslimah, jangan tidur lagi. Selama ini kita nggak serius bicara Palestina. Tadi Ibu tahu tadi kita yel-yel itu ada yel-yelnya orang-orang Gaza. Birruh, bidjam, nafdi kaya Aqsa. Dengan nyawa, dengan darah, kami akan tebus wahai Aqsa. Pak, sudah pernah teriak itu Pak sebelumnya Pak? Belum. Baru kali ini berarti ya. Itu bukan sekedar gaya-gayaan Pak ya. Itu ikrar kita hari ini. Itu bukan sekedar keren-kerenan, bukan sekedar hiburan kita. Itu ikrar kita hari ini. Agar kita tidak tidur lagi hari ini. Birruh, dengan nyawa, bidam, dengan darah, nafdi kaya Aqsa, kami akan menebus semua Aqsa. Artinya apa? Wahai Al-Aqsa, engkau hari ini tersandra, engkau hari ini sedang dijajah, dinodai. Saksikan ya Allah, kami hari ini berjanji, kami akan memperjuangkan Masjidil Aqsa dengan kekuatan penuh. Kami akan berusaha membebaskan Masjidil Aqsa dengan seluruh tenaga kami. Meski kami harus mengorbankan nyawa dan darah kami. Maka dari itu mulai hari ini kita keluar dari majelis ini dengan pribadi baru. Enggak boleh lagi Pak kita menganggap isu Palestina, isu Masjidil Aqsa sebagai isu sampingan. Bayangkan Pak ya, di sini kalau ada masjid, apa masjid sini Pak ya? Ya ada. Baitur Rahman. Bayangkan kita malam ini jam 10 sedang tertidur, tiba-tiba ada pengumuman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telah diserang Masjid Baitur Rahman. Diinjak-injak karpetnya dengan sepatu-sepatu kotor. Tentara Cina misalnya. Dibakar mushaf-mushafnya. Dirusak. Tembok-temboknya, kaca-kacanya. Kira-kira kita marah gak Pak? Kita murka tidak? Kenapa kita tidak semarah itu terhadap Masjidil Aqsa? Kenapa kita masih tenang hidup? Kita masih bisa tertawa terbahak-bahak ketika Masjidil Aqsa, tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kiblat pertama umat Islam dijajah. Kenapa kita nggak serius? Apa kita berpikir itu bukan kewajiban kita? Masjidil Aqsa itu masjid siapa Pak? Masjid orang Palestina atau masjid kita semua? Jadi yang wajib memperjuangkan Masjidil Aqsa itu orang Palestina saja atau kita semua? Tapi sayang, kita sejauh ini masih menjadikan Masjidil Aqsa tujuan dan misi sampingan. Betul Pak? Kita masih memberikan energi sisa untuk Masjidil Aqsa.
pikiran sisa, waktu sisa, harta sisa. Kita masih terlalu egois. Itulah kenapa kita umat Islam hari ini hidup terhina, diinjak-injak, tanpa wibawa. Karena keberkahan umat Islam hari ini tersumbat di Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah menyebut nama Palestina dalam Al-Qur'an. Tapi ketika Allah taala ingin membahas tentang Palestina, tentang bumi Syam, Allah sebutkan dengan kata-kata terindah. Alladzi barakna haulahu. Negeri yang kami berkahi sekelilingnya. Surat Al-Isra ayat 1. Alladzi barakna fiha lil alamin. Negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 41. 5 kali Allah sebutkan Masjidil Aqsa Palestina dengan kata-kata negeri yang kami berkahi. Jadi pusat keberkahan dunia Islam hari ini ada di Palestina. Kalau Palestina terjajah, kalau Masjidil Aqsa tersandra, maka keberkahan umat Islam tersumbat di sana. Kita akan selamanya hidup dihinakan oleh musuh-musuh kita. Maka dari itu tugas kita hari ini, kita kerahkan seluruh daya dan upaya kita. Anak-anak kita arahkan agar apapun cita-cita engkau nak, jadikan itu media untuk kita berkontribusi dalam pembebasan Baitul Maqdis. Harta yang kita miliki itu cuma alat untuk kita hari ini berjuang membebaskan Baitul Maqdis. Itu misi terbesar umat Islam hari ini. Kalau kita masih sebatas yel-yel, birruh, bidam, nafdikai aqsa, maka di Gaza itu bukan lagi sekedar yel-yel. Mereka sudah praktek. Suatu hari seorang ibu di Gaza ditanya, kenapa kalian tidak mau menyerah? Kenapa kalian nggak mau keluar dari Gaza? Kalian sudah dibantai, kalian sudah diblokade bertahun-tahun. Apa yang membuat kalian bertahan? Apa jawaban ibu itu? Kami hari ini bangga Allah pilih menjadi orang-orang yang sedang mempertahankan kemuliaan umat Islam. Kami bangga telah dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang menjaga eksistensi Masjidil Aqsa. Kami yang sedang dijadikan garda terdepan menjaga Masjidil Aqsa. Jadi kami sudah paham resikonya. Memang memperjuangkan Masjidil Aqsa ini tidaklah murah. Harus dengan harga yang mahal. Jadi ketika mereka diambil anak-anak mereka, dibantai, dibunuh, mereka tidak mengeluh. Mereka tidak bilang, ya Allah, kenapa kami ini ditempa musibah seperti ini? Enggak. Mereka mengatakan, ya Allah, anak-anak kami yang terbunuh adalah tebusan untuk Palestina, untuk Masjidil Aqsa. Harta-harta kami yang terbunuh, harta-harta kami yang dijarah, rumah-rumah kami yang hancur adalah harga yang harus kami bayar untuk menunjukkan keseriusan kami memperjuangkan Baitul Maqdis. Jadi kita hari ini belum ada apa-apanya, Bu. Kita belum berkorban apa-apa untuk mereka. Masih jauh sekali. Maka sekali lagi kita di sini berkumpul bukan untuk mengasihani warga Gaza. Kita berkumpul untuk berterima kasih kepada Gaza. Karena Gaza tidak butuh kasihan dari kita. Kita yang harus mengasihani diri kita sendiri. Dulu kita mengira seluruh dunia itu merdeka. Hanya Gaza yang terjajah. Hari ini mata kita terbuka bahwa seluruh dunia terjajah, hanya Gaza yang merdeka. Kita dipertontonkan setiap tahun. Kita diperlihatkan bagaimana Masjidil Aqsa di bulan Ramadan diinjak-injak, diserbu, dihinakan. Warganya, umat muslim di Palestina yang sedang i'tikaf diserbu, yang sedang taraweh dibubarkan. Kita umat Islam di dunia yang punya jutaan militer, yang punya puluhan ribu, ratusan ribu tank-tank baja, hanya bisa menonton, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita sedang terjajah hari ini. Karena tangan-tangan kita sedang terbelenggu hari ini. Satu-satunya masyarakat yang bisa menghukum Zionis hanyalah Gaza. Dengan roket-roket mereka hujani Tel Aviv. Mereka orang-orang yang bisa memberikan pelajaran kepada orang Zionis. Jadi perjuangan kita hari ini, Bu, perjuangan kita hari ini, Pak,
sedang diwakilkan oleh mereka. Maka kalau kita masih merasa bahwa ini bukan kewajiban kita bersama, ada yang salah dengan kita. Bicara Gaza, jangan kita melihat Gaza dengan kacamata kasihan dan iba. Kita melihat mereka dengan kacamata cinta dan penghormatan. Mereka pejuang-pejuang yang sedang mempertaruhkan seluruh yang mereka miliki untuk menjaga kehormatan kita semua. Siap maksimal totalitas untuk berjuang untuk Gaza? Siap all out? Siap mengorbankan segala yang kita punya untuk Masjidil Aqsa? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Hari ini kita semua sedang diperlihatkan fakta bahwa benarlah kesepakatan para ulama yang mengatakan ala innal imana hinama taqul fitan bisyam. Itulah hadis Nabi SAW dari riwayat Abu Darda. Hari ini kita sedang dipecah-pecah, dibuat degradasi moral kita, sedang dilemahkan oleh musuh-musuh kita. Keimanan kita sedang dihancurkan, ketakwaan kita sedang dibuat bobrok, hancur. Kemana kita melihat, kemana kita belajar keimanan? Gaza, ahlul iman. Kata Rasulullah SAW bersabda, ala innal imana hinama taqul fitan bisyam. Ketahuilah wahai umatku, kalau kalian mau melihat keimanan sesungguhnya ketika fitnah merajalela di akhir zaman, lihatlah orang-orang Syam, orang Palestina. Hari ini kita cukup melihat senyum anak Palestina di antara runtuhan, itu sudah meningkatkan keimanan kita. Kita cukup melihat ibu-ibu di Gaza yang tegar, yang tidak mengeluh meskipun semua anaknya dibantai. Hanya dengan melihat ibu-ibu Palestina, naik keimanan kita. Maka dari itu, sekali lagi, barometer keimanan kita hari ini adalah Syam, Palestina. Sebesar apa kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa, maka sebagus itulah keimanan kita hari ini. Dan seacuh apa, seabai apa kita terhadap Masjidil Aqsa, seburuk itulah iman kita hari ini. Isu Palestina ini bukan sekedar isu kemanusiaan, ini isu akidah yang harus kita perjuangkan. Maka dari itu, barang siapa yang tidak merasa punya kewajiban memperjuangkan Palestina, pertanyakanlah akidahnya. Jangan-jangan ada masalah di hatinya. Hari ini kita berkumpul tidak untuk sekedar mendengar informasi dari Gaza, tidak. Kita berharap keluar dari sini, kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kita yang selama ini lalai, kita yang selama ini zalim terhadap Palestina. Kenapa zalim? Karena kita setengah-setengah bantu Palestina. Sementara para penjajah itu, Pak, para penjajah Zionis itu ketika menjajah Palestina, mereka nggak setengah-setengah. 87 hari sudah berlangsung penyerangan ke Palestina hari ini, ke Gaza. 20.000 lebih sudah dibunuh sejauh ini. 55.000 terluka sejauh ini. Mereka terus membantai setiap hari. Mereka terus membunuh setiap hari. Tapi sayang, kepedulian kita enggak setiap hari. Selama ini kita peduli Palestina 12 bulan, cuma sebulan kita semangat. 11 bulannya kita tidur. Betul Bu ya? Selama ini kita setahun itu cuma sekali 2 kali ngumpulin donasi untuk Palestina. Betul Bu? Kenapa? Apakah semurah itu darah warga Palestina? Maka dari itu mulai hari ini Bu, Pak, kita buka lagi lembaran baru hari ini. Kita tidak mau memperjuangkan Palestina hanya karena trending di media sosial. Kalau sudah tidak trending lagi, kita lupa lagi. Enggak. Mulai hari ini kita berjanji, ya Allah, kami akan memperjuangkan Palestina sampai mereka mendapatkan kemerdekaannya. Sampai Masjidil Aqsa terbebas dari penjajahan. Dan kita semua insya Allah ta'ala berkumpul bersama-sama di Masjidil Aqsa, sholat berjamaah sebagai orang-orang yang merdeka. Amin. Yang memerdekakan Palestina dan yang memerdekakan Baitul Maqdis. Takbir! Allahu Akbar!
Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab nanti. Gimana Ustaz? Ya.